Selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja walaupun saat ini situasi masih di tengah PPKM ya maksud saya, namun tetap Anda juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan untuk bisa tetap menjaga jarak, menggunakan masker, tentunya demi kebaikan kita bersama. Baik pemirsa, Manage Your Mind hari ini kita akan memiliki tema juga mengenai bahaya kebencian dan saya masih ditemani bersama dengan Bapak Kade Yudi Murdana, MA BDH. Pak Kade ini merupakan dosen STAB Kertarajasa Batu. Selamat malam Pak Kade. Selamat malam. Ya, kita berjumpa kembali hari ini Pak Kade. Tentunya kalau di beberapa minggu kemarin kita sudah berbincang mengenai yang namanya kesabaran. Saat ini tema kita kali ini adalah bahaya kebencian. Dan tentunya mungkin rasa kebencian ini saat ini juga sudah mulai harus dikikis ya Pak ya, sedikit demi sedikit, karena tidak hanya kebencian yang bisa secara fisik saja, tapi juga secara psikis. Kalau ini tidak dikikis, lama-kelamaan generasi muda kita saat ini juga akan berbahaya. Karena sekarang sudah di zamannya medsos juga ini Pak Kade, kebencian tidak hanya bisa berupa ucapan saja, tapi juga berupa media sosial. Tentunya kita harus sama-sama menjaga hal tersebut. Baik, Pak Kade, yang mau saya tanyakan di segmen pertama ini adalah penyebab atau akar dari kebencian ini sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai kebencian, ya, itu dalam konteks Buddhis, bahasa palinya itu adalah dosa. Jadi dosa itu adalah kebencian. Nah, dalam hubungannya dengan akar, sebenarnya dosa atau kebencian ini salah satu akar dia sebenarnya. Jadi dosa itu sendiri adalah akar dalam batin kita. Nah, sebagai seorang manusia, sebenarnya dari lahir itu kita sudah dalam tanda petik ya, itu secara otomatis di dalam batin kita ini punya akar-akar yang namanya akar-akar ketidakbaikan, akar-akar keburukan. Nah, karena dia adalah akar, berarti ya ini sumber dari apa yang nanti yang muncul sebagai pohonnya, misalnya seperti itu. Kalau kita kaitkan dia akar ini kan punya potensi untuk menumbuhkan pohon tertentu. Nah, sebagai manusia kita terlahir dari kecil ini sudah otomatis, tidak ada yang bisa menghindari, otomatis kita punya 3 jenis akar ketidakbaikan atau keburukan. Ada loba, ada dosa, ada moha. Ada keserakahan, ada kebencian, ada delusi. Delusi terkadang diterjemahkan sebagai kebodohan batin. Ya, jadi bukan bodoh secara akademik atau apa, tapi bodoh secara batin. Nah, dengan 3 akar inilah kita melakukan berbagai jenis perbuatan yang buruk, baik itu melalui ucapan ataupun perbuatan jasmani atau bahkan melalui pikiran. Ya, jadi hati-hati. Perbuatan itu tidak hanya pada saat kita sudah berucap, tidak hanya pada saat kita sudah bertindak, berpikir pun itu sudah perbuatan. Nah, dengan adanya akar loba dosa moha ini kita masih bisa berucap, berpikir yang tidak baik. Jadi dosa itu sendiri itu adalah akarnya. Baik, seperti itu. Berarti dalam diri kita sendiri memang sudah memiliki hal tersebut ya Pak Kade ya? Betul. Baik, lalu untuk bahayanya apa sih Pak Kade jika kebencian ini terus-menerus dipelihara di dalam batin kita? Ya, baik, untuk bahayanya sendiri itu sangat besar ya. Jadi kalau kita misalnya kaji dalam perspektif Abhidhamma misalnya, ini penting juga kita harus memahami karakteristik dari batin-batin kita ini ya. Namanya batin itu dia punya faktor-faktor batin ya. Dia punya sifat-sifat tertentu dalam batin. Maka kalau hal ini tidak kita pahami secara karakteristik, maka ketika dia muncul kita tidak mengenalinya. Nah, untuk dosa atau kebencian itu sendiri itu dia punya karakteristik tertentu. Dan ini dari karakteristiknya nanti kita akan bisa lihat seberapa bahayanya. Ya. Jadi karakteristik dari dosa atau kebencian itu adalah keganasan. Ya, kalau ibaratnya itu dicontohkan itu seperti ular. Ular kalau kita serang atau kalau kita pukul, dia akan menjadi sangat marah. Ya, dia akan mencoba menyerang balik penyerangnya. Nah, dosa atau kebencian pun seperti itu. Jadi karakteristiknya itu dia ganas sekali. Kita akan berusaha untuk istilahnya itu
menghancurkan, menyakiti siapa yang berusaha untuk menyakiti atau menghancurkan kita. Kemudian dari fungsinya itu sendiri pun itu dia seperti racun, ya. Jadi namanya ular itu kan berbisa. Bisa ular ketika dia sudah masuk dalam tubuh, dia akan secara cepat menyebar. Betul. Nah, begitu juga dengan dosa kebencian ini. Itu bahayanya sangat besar. Kenapa? Karena layaknya api di dalam hutan, kita menyalakan api kecil saja di dalam hutan, itu bisa jadi kebakaran yang sangat besar. Betul. Dosa juga demikian. Sedikit saja dosa yang terpercik dalam batin kita, dia akan bisa menjadi api yang besar di seluruh tubuh. Oke, tapi ini tidak disadari ini ya Pak ya? Tidak disadari. Betul. Semakin tidak disadari, semakin besar nanti apinya bisa menjadi. Wah, Gitu. ya. Ya, kalau sudah sadar nih, wah ada asap muncul, segera padamkan pakai air. Ya, kalau nggak disadari api ini sudah muncul, dia akan menjadi kebakaran yang besar. Dan itu efek yang terbesar kalau nantinya kita tidak berusaha untuk bisa menyadari atau melihat atau bahkan mengatasi kebencian ini. Oke. Itu akan bisa membakar diri kita sendiri. Dan dengan membakar diri kita sendiri, kita berusaha untuk menyeret orang lain juga. Tentunya kebencian itu kan pasti ada sumber secara eksternalnya, mungkin ya. Ada orang tertentu yang mungkin menyebabkan kita menjadi benci, marah, seperti itu. Sehingga kita akan selalu berusaha untuk membalas orang itu. Itu bahayanya sangat besar. Oke, baik. Karena memang rasa kebencian yang ada di dalam batin kita ini memang kita sulit untuk menyadari hal tersebut ya Pak ya. Betul ya, sangat sulit untuk dideteksi kalau kita tidak bisa membangun yang namanya batin kita, seperti itu. Baik Pak Kade, untuk ajaran dari Sang Buddha seperti apa yang diajarkan kepada umatnya untuk tidak membenci, Pak? Ya, baik. Jadi ketidakbencian ini juga jadi sebagai lawan kata dari dosa itu adalah adosa. Nah, kalau saya kaitkan lagi nih, kalau kita sebagai manusia itu sudah otomatis itu terlahir dengan 3 akar yang buruk. Ya, beberapa orang juga itu terberkahi juga dengan adanya akar-akar yang baik. Kalau ada akar yang buruk, pasti ada akar yang baik. Akar yang buruk itu loba, dosa, moha. Maka akar yang baik ini kebalikannya, aloba, adosa, amoha. Nah, semua orang minimal yang terlahir secara normal, ya, kita kan normal, tidak memiliki yang mungkin istilahnya itu, kalau sekarang itu ada gangguan-gangguan jiwa, seperti itu, ya. Sebagai manusia yang normal, ini juga memiliki kualitas-kualitas akar-akar batin yang baik. Ada aloba, adosa, amoha. Hanya memang beda dengan konteks akar buruk. Kalau akar buruk itu otomatis ketiganya. Kalau akar baik ini nggak otomatis ketiganya, ya. Paling banyak yang bisa kita miliki sebagai umat awam itu hanya 2, aloba dan adosa. Aloba itu ketidakserakahan, adosa itu ketidakbencian. Ya. Makanya kita sebagai orang itu kadang kan bisa baik, kadang bisa marah. Ya. Orang yang sabar sekalipun pasti ada titik-titik dia jadi marah. Bahkan ada sebutan, semakin orang ini sabarnya semakin tinggi, sekali dia menemui suatu hal yang bikin dia marah, marahnya bisa meledak gitu kan ya. Nah, itu juga mengapa demikian? Ya karena ini kita punya akar-akar ini. Kita bisa jadi ketika akar yang muncul dalam batin ini akar yang tidak baik, muncullah keserakahan, kebencian ataupun kebodohan secara batin. Tapi ketika akar baik ini yang kita kembangkan, muncullah yang namanya ketidakserakahan. Ketidakserakahan itu berarti dia aloba. Kita nggak serakah, kita berdana. Atau ketika batin yang tanpa benci yang muncul, ya ketidakbencian, ini dalam konteksnya cinta kasih. Cinta kasih, kemudian ada juga kita merasa welas asih pada orang, ya. Kalau cinta kasih itu kan kita mengharapkan orang itu bahagia. Kalau welas asih itu melihat orang yang tidak senang, tidak bahagia, menderita, muncul pikiran-pikiran kita, wah semoga orang ini terbebas dari penderitaannya. Semoga dia yang sakit, misalnya masa pandemi seperti ini ya, semoga mereka yang sedang sakit, sedang isolasi mandiri segera sembuh seperti itu, dan pandemi ini juga segera berlalu. Betul. Itu mengembangkan batin-batin yang adosa, ketidakbencian.
Jadi dia bisa mengarah ke meta, cinta Oke, kasih. baik. Berarti benar ya Pak ya, kalau ada pendapat misalnya, berarti setiap orang ini mempunyai atau memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Pasti, ya. Pasti ya. Punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Lalu bagaimana kebencian ini pasti kan tidak akan hilang jika tidak ada usaha untuk menghilangkannya. Nah, ini caranya seperti apa, Pak? Ya, jadi saya ini sering dari pengalaman saya ya. Bahkan dengan pasangan pun dulu sering ya. Oke, ya. Sebenarnya beberapa manusia itu saya katakan ya, kalau bahasa teks ya, malah bahasa teks itu lebih kejam ya. Di teks itu dikatakan kita sebagai umat awam tuh orang gila. Maksudnya dalam konteks gila itu batin kita ini ya. Banyak batin kita itu yang menjebak kita pada hal-hal yang buruk. Tapi kita menikmatinya. Ya. Makanya dalam teks dikatakan umat awam tuh ya tidak waras secara batin ya, secara batin dalam konteks spiritual, tidak dalam konteks pada umumnya. Nah, oleh karena itu dalam halnya kebencian pun demikian. Kadang orang itu tahu ketika kita benci, ketika kita marah, itu rasanya enak apa tidak sih ya? Nggak enak kan ya? Tapi orang banyak yang menikmati. Artinya menikmati itu apa? Ya orang masih mau saja untuk membenci seseorang, untuk menjadi marah, ya. Walaupun sebenarnya itu kan datang dari bagaimana latihan kita untuk supaya melatih kebencian atau kemarahan ini. Tapi satu hal yang pertama yang perlu kita ingat dulu, namanya orang membenci, orang marah tuh nggak pernah nyaman. Jadi buat apa gitu loh kita membenci, kita marah tuh buat apa? Itu hanya menyakiti tubuh kita sendiri. Baik. Kita akan lanjutkan lagi ya Pak Kadek ya. Baik pemirsa, mungkin ada pemirsa juga yang tidak bisa menyaksikan acara ini di televisi. Jangan lupa Anda tetap bisa menyaksikannya di streaming dan juga di channel YouTube yang tertera di layar kaca Anda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Masih dengan tema kita hari ini adalah bahaya kebencian dan masih bersama dengan Pak Kadek. Tadi kita di segmen pertama sudah membahas apa saja yang menjadi penyebab atau akar kebencian itu. Ada keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Nah, kita akan lanjutkan lagi Pak Kadek mengenai usaha-usaha seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan yang namanya kebencian. Ya, baik. Jadi memang untuk mengatasi kebencian itu perlu adanya usaha-usaha ya. Ada usaha aktifnya juga yang bisa kita laksanakan. Jadi misalnya kebencian itu dalam konteks tadi saya sebutkan paliknya ya, dari konteks istilah dalam Buddhismenya itu kan dosa. Maka untuk mengatasi kebencian itu kita harus kembangkan lawan katanya. Jadi kualitas yang berlawanan dengan dosa ini yaitu adosa. Adosa itu artinya ketidakbencian. Nah, praktek yang bagaimana ini untuk mengembangkan ketidakbencian itu adalah praktek mengembangkan cinta kasih. Ya, mengembangkan cinta kasih itu bagaimana? Itu kita mengharapkan diri kita sendiri. Jadi cinta kasih itu ada yang ke dalam, ada yang keluar. Ya. Jadi kita juga ingin diri kita bahagia, kan? Mencintai diri kita sendiri dulu ya. Ya, jadi istilahnya itu mengirimkan kata-kata yang positif supaya diri kita sendiri ini bahagia. Setelah itu orang lain juga bahagia. Kalau ada orang yang bahagia di sekitar kita, kadang kita yang sedang nggak bahagia pun bisa jadi ikut bahagia, gitu kan? Jadi buat apa mengharapkan orang itu nggak bahagia? Sedangkan ketika orang lain bahagia pun bisa membuat kita juga ikut bahagia, gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa melatih praktek-praktek yang arahnya ke arah cinta kasih. Bagaimana caranya latihan cinta kasih? Itu bisa melalui istilahnya itu dari meditasi, itu juga bisa. Kita mengembangkan batin-batin cinta kasih, atau karuna disebut juga welas asih. Ini juga pengembangannya hanya kalau cinta kasih itu kan objeknya itu di dalam diri kita sendiri, sedangkan karuna itu objeknya dari luar. Ketika kita melihat ada seseorang yang lebih tidak beruntung dari kita, di situ kita bisa langsung memancarkan yang namanya karuna. Welas asih. Semoga orang ini segera terbebas dari penderitaannya. Apalagi zaman pandemi sekarang. Betul, iya. Ini kesempatannya sebenarnya sangat bagus. Kenapa? Pandemi ini benar-benar menunjukkan kepada kita
apa sih sebenarnya dalam hidup itu, kehidupan itu apa sih sesungguhnya? Inilah. Ya maksudnya itu apa? Kita tidak bisa mengharapkan kehidupan itu akan baik-baik saja. Betul. Seterusnya baik itu tidak mungkin. Justru kita akan sangat bodoh kalau hanya mengharapkan kehidupan itu akan terus baik-baik saja. Kenapa? Akan ada hal-hal yang tidak baik yang akan menjadi ujian. Oke, sudah harus batin bersiap kita. ke situ ya. Siap. Ya. Ya, justru kalau kita hanya terbuai pada hal-hal yang baik, itu batin itu justru menjadi lemah. Kenapa? Belum pernah diuji dengan hal yang negatifnya. Pandemi ini ujian utama kita. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang istilahnya kehilangan pekerjaan. Betul. Atau bahkan kehilangan sanak keluarganya, atau bahkan dia sendiri juga terpapar, begitu menjadi sakit. Inilah kenyataan hidup. Satu sisi, ini kenyataan hidup, artinya kenyataan hidup nggak mungkin bisa dihindari. Pasti akan ada suatu masa di mana sesuatu yang tidak menyenangkan akan kita alami. Nah, ketika muncul seperti itu, kita renungkan lagi. Jadi kita coba istilahnya itu kita mengembangkan batin ini, semoga mereka yang terkena dampak pandemi seperti itu segera melewati penderitaannya, segera melewati kesengsaraannya misalnya, atau waktu-waktu yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Semoga mereka semua berbahagia. Ini kita latih saja secara perlahan-lahan setiap hari, ya. Nanti itu kan akan memberikan efek yang dahsyat untuk batin. Mengapa demikian? Kalau tadi dosa itu layaknya api yang membakar tubuh ataupun api yang membakar hutan, maka cinta kasih welas asih ini layaknya air yang menyiramkan. Dia memberikan kesejukan. Ya. Jadi itu salah satu latihan yang bisa kita praktekkan ini untuk supaya kita bisa memahami dan juga mengatasi kebencian itu sendiri. Berarti bersahabat dengan kondisi yang saat ini sudah mulai terjadi nih. Betul. Ya, Pak Kadek ya, juga anak-anak pun saat ini juga sekolahnya juga sudah online lagi, jadi ya harus bersahabat kembali seperti itu. Mungkin butuh penyesuaian sih sebenarnya. Ya, Pak Kadek ya, kita juga di tengah situasi pandemi ini juga seharusnya udah mulai menunjukkan cinta kasih, mulai berbagi kepada saudara-saudara kita juga yang membutuhkan. Baik, Pak Kadek, kita lanjutkan lagi. Ini mengenai mungkin ujaran-ujaran kebencian yang saat ini juga sudah mulai merebak, apalagi di masa pandemi semuanya lebih ke teknologi, semuanya sudah memakai media sosial. Banyak sekali mungkin ujaran-ujaran kebencian juga yang sudah mulai merebak di media sosial. Dan tak jarang juga Pak, ujaran-ujaran kebencian ini juga disampaikan juga ada beberapa dari tokoh-tokoh, tidak hanya dari masyarakat, tokoh-tokoh yang lain, atau bahkan tokoh pemuka agama sekalipun. Bagaimana Pak Kadek menanggapi hal ini? Ya, itu memang salah satu kondisi negatif yang mungkin kita alami seiring berkembangnya zaman ya. Jadi zaman berkembang, di situ ada ujian yang lebih tinggi yang menyertai zaman berkembang itu. Dan salah satunya ya media sosial seperti itu. Karena sekarang siapapun bisa mengakses media sosial. Betul. Nah, maka dalam halnya ujaran kebencian itu pun, ini sebenarnya kita sebagai seseorang ya, sebagai manusia, ini semua elemen ini harus berkembang dengan baik. Jadi kalau kita mengacu kepada salah satu sutta, misalnya Sigala Sutta, di dalam Sigala Sutta itu kan dijelaskan oleh Buddha, itu hubungan-hubungan antar misalnya berbagai posisi kita. Misalnya saya sebagai laki-laki di sini ya, terkadang saya berposisi sebagai ketika di rumah ya berarti kepala rumah tangga. Ketika di tempat kerja berarti saya sebagai seorang kolega. Ketika bertemu dengan teman-teman berarti saya posisinya sebagai teman. Ketika nanti saya punya anak, posisi saya sebagai orang tua. Di hadapan orang tua saya, posisi saya sebagai anak. Nah, Sigala Sutta ini juga sudah menjelaskan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilaksanakan masing-masing posisi. Anak ke orang tua ke anak, itu apa itu. Nah, kalau dalam kaitannya dengan ujaran kebencian, karena itu bentuknya itu sangat masif, maka ini butuh istilahnya itu kombinasi yang bagus dari seluruh elemen. Baik itu pengajaran secara internal keluarga, mungkin ya, mulai anak itu diajarkan literasi, istilahnya literasi media dari kecil ya. Selain nilai-nilai apa yang
harus dikembangkan dia nanti untuk bekal dia ketika besar seperti itu. Dan selain di lingkungan keluarga, merambah juga ke lingkungan sekolah, lingkungan sosial, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Kalau seluruh aspek, seluruh elemen dari berbagai lingkungan ini, dia bisa secara selaras ini membentuk istilahnya pribadi mental yang bagus. Nanti untuk mengatasi ujaran kebencian di media sosial itu akan lebih mudah, ya. Karena di situ dibutuhkan itu yang sekali lagi disebut sebagai batin yang bijaksana. Kita harus bisa bijaksana dalam menanggapi apa yang ada di media sosial. Banyak berita hoax juga. Banyak berita hoax, ya. Saya selalu tekankan ini tidak hanya ke mahasiswa ya, bahkan ke diri saya sendiri juga, ya. Terutama ini ke anak-anak muda ini rentan. Kenapa? Apalagi di Indonesia. Itu kan kita sering mengalami misalnya kerusuhan-kerusuhan, perselisihan. Dan setelah kerusuhan itu pasti yang dicari oleh polisi itu kan provokator. Iya. Ya, saya selalu bilang tuh ke mahasiswa atau ke siapapun gini. Anda itu jangan bangga kalau Anda itu bukan seorang provokator. Kenapa? Coba deh bandingkan dalam satu kerusuhan, dalam satu di media sosial ujaran kebencian, akhirnya semua menjadi ribut itu ya. Kalau kita renungkan lagi, kalau kita pilah-pilah ini, dari 1.000 orang ini yang berselisih, paling provokatornya berapa orang kan? Sedikit. Lebih banyak. Iya. Lebih banyak itu kan. Nah, maka kalau Anda bukan provokator tuh jangan bangga. Iya, betul. Kenapa? Karena lebih banyak orang Indonesia ini yang dia itu siap diprovokasi, mudah diprovokasi. Maka Anda boleh bangga kalau Anda itu bukan orang yang mudah diprovokasi. Caranya bagaimana? Literasi. Entah itu literasi media, literasi digital, selain nilai-nilai keagamaan, ya. Makanya itu penting juga, jangan di skip tuh pelajaran agama, ya. Betul. Ataupun istilahnya buku-buku agama yang hubungannya dengan apa namanya spiritual, pembentukan karakter itu sangat penting. Itulah bekal kita ketika kita menghadapi ujaran kebencian di media sosial nih. Kita sudah tahu, oh ini orang ini berusaha untuk menghujat netizen, ya. Kalau saya ikut, ya berarti saya ambil bagian di dalam kerusuhan ini. Betul. Padahal ketika orang istilahnya ujaran kebencian, orang mengatakan suatu kebencian itu dengan perasaan yang nggak nyaman. Tapi lucunya kita mau terlibat seperti itu tanpa kita sadari sebenarnya, ya, Pak. Karena itu tadi percikan apinya itu sudah ada. Wah, ya udah deh, saya jadi bahan bakar saja deh, ikut kebakar gitu kan. Nah, itu yang bahayanya. Nah, maka dari itu sangat perlu untuk istilahnya itu kita punya yang namanya kecakapan-kecakapan, ya. Bagaimana menghadapi media sosial, bagaimana menghadapi digital apa namanya yang ada di dunia digital seperti itu. Dan ini hanya akan bisa terwujud kalau semua orang yang memegang peran ini menjalankan perannya dengan baik. Orang tua membekali anaknya, anak juga mendengarkan orang tua, seperti itu. Jangan sampai orang tua mengacukan anak. Ini banyak juga terjadi kan? Karena orang tua sibuk. Betul. Sekarang udah zaman online, wah baru kelabakan nih para orang tua kan? Karena anak-anak bebas ya sekarang, bebas menggunakan, bebas mengakses, mungkin dengan alasan online gitu ya, Pak ya. Nah, apalagi orang tua yang sudah zaman teknologinya ini berbeda. Betul. Lebih melek teknologi yang anak muda sekarang itu ya, Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti mungkin mengenai peran pengajar seperti apa, Pak, dalam memberikan ilmu mungkin kepada murid-muridnya, peran pengajarnya seperti apa untuk mengurangi kebencian. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Kita masih membahas mengenai bahaya kebencian yang apabila hal ini tidak segera dikikis tentunya akan sangat berbahaya. Baik, Pak Kade ini kan juga adalah dosen ya. Nah, peran pengajar seperti apa sih Pak di dalam memberikan pengetahuan juga kepada murid-muridnya untuk yang mengikis yang namanya kebencian? Peran pengajarnya ini seperti apa? Ya, jadi untuk peran pengajar itu memang sangat penting ya. Sebagaimana juga di dalam teks itu, di dalam kitab suci kita bisa temukan salah satu faktor utama yang terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang itu supaya dia maju secara
baik secara spiritual Oke. ataupun secara aspek positif lainnya. Itu adalah seorang teman sejati. Artinya teman sejati itu adalah dalam bahasa Palinya itu kalyanamita. Kalyanamita itu seorang teman atau seorang sahabat. Dikatakan sahabat sejati itu yang memang nanti arahnya itu karena sudah di garis, maksudnya sudah disebutkan juga tugas-tugas sebagai atau ciri-ciri teman yang sejati itu bagaimana gitu kan. Jadi kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita perlu untuk memberitahu teman kita, ya, menegur, menasehati. Tetapi menegur, menasehati itu juga sebisa mungkin kita harus melakukannya dengan tanpa kebencian. Ya, itu peran pengajar di sini bisa ke arah itu. Jadi kita sebagai pengajar itu jangan sampai memposisikan diri sebagai, istilahnya kalau pengajar gitu kan, saya sebagai dosen gitu ya. Dosen ke mahasiswa ini ya. Mahasiswa cenderung takut sama dosen gitu kan. Kalau mahasiswa takut sama dosen tuh ada bahayanya. Sama kayak anak takut sama orang tua. Ya kan? Orang tua melarang A, si anak ini tidak melakukan A itu atas dasar dia takut orang tua. Yang namanya batin takut, dia akan berusaha nyari celah. Ya, justru malah balikannya ya. Betul. Ya. Kalau anak itu menuruti orang tua atas dasar rasa takut, ada kemungkinan nih nanti dia ketika dia menemui hal yang tidak dia takuti, dia sukai, ikutnya malah ke sana. Betul. Makanya kan banyak anak juga yang justru lebih akrab dengan temannya. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin dalam mendidiknya ini juga sebagai pelajaran bagi saya nantinya. Inilah tantangan kita sebagai orang tua. Sebagai pengajar pun demikian. Sebisa mungkin kita harus berposisi sebagai kalyanamita buat mereka. Kalyanamita itu bagaimana? Ketika ada siswa atau mahasiswa yang mungkin melakukan kesalahan, kita memberikan nasihat. Itu tidak baik. Yang baik itu begini. Tapi dengan tanpa memunculkan kebencian. Kemarahan. Itu sulit memang ya. Tapi yang namanya sulit itu kan kalau kita latih secara terus-menerus, itu juga akan sangat istilahnya bisa kita kembangkan sendiri. Nah, jadi poinnya itu selain menjadi tauladan ya, dalam istilahnya ketika kita mau mengajarkan sesuatu ke mahasiswa, maka diri sendiri kita juga harus latihan dulu. Ya. Kamu jangan cepat marah. Ya, kita latihan dulu. Ya, kita jelaskan, oh gini, nanti ada kondisi-kondisi ini, kebencian, kemarahan, itu kan nanti pasti akan banyak sekali hal-hal yang bisa memunculkan itu. Ya, kemudian kamu harus istilahnya ini mungkin ke siswa, ke mahasiswa ya. Jadi nggak harus kebencian kalau ada sesuatu yang membuat kita marah, kita benci, itu sebenarnya tidak mutlak kita harus meresponnya dengan kebencian. Malah kalau kebencian kita respon itu dengan kebencian, ya seperti api yang datang, kita kesodorkan bahan bakarnya, malah meledak. Ya. Dan banyak sekali perselisihan itu yang terjadi ya karena itu. Salah satu nggak ada yang mau mengalah, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu sangat penting memang peran dari pihak pengajar, dan itu tentunya tidak hanya dari misalnya saya sebagai dosen, dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial juga begitu. Kita perlu cari teman yang tepat. Sudah ada itu kriteria teman yang sejati, teman yang palsu itu apa, sudah ada kriterianya. Kita pelajari itu, kita pegang baik-baik. Oke, baik. Karena memang ada juga ketika kita salah memilih teman, kita justru ikut terjerumus seperti itu ya. Betul. Pak Kade ya. Jadi memang harus bijak-bijak ya pemirsa dalam memilih teman. Bergaullah dengan orang yang baik. Ada yang mengatakan seperti itu ya, Pak Kade ya. Baik. Pak Kade, apakah memang benar bahwa kebencian ini juga harus dibalas dengan kebaikan? Karena pepatah ini juga ada di masyarakat seperti itu. Ya, itu sangat betul ya. Jadi ketika kebencian, jadi ini saya berikan sedikit ya, jadi sedikit dalam proses batin mungkin yang lebih dalam ya, karena ini juga bagaimana kita memanage mind kita ya, batin kita. Jadi yang namanya batin itu dia akan berproses bereaksi terhadap objek. Jadi misalnya kalau objeknya itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, maka disinilah celah kebencian, kemarahan, ketidaksukaan ini muncul. Kenapa? Karena objek yang datang ini objek yang nggak kita sukai. Ya, jadi diri kita ini layaknya ini kita sebuah rumah
yang punya yang disebut sebagai satu pintu 5 jendela kalau istilahnya, walaupun sebenarnya 6 pintu. Ya, jadi satu rumah kita, layaknya diri kita ini sebagai rumah yang punya 6 pintu. 6 pintu itu apa saja? Kita punya pintu mata, punya pintu hidung, pintu lidah, pintu telinga, pintu tubuh jasmani, dan yang keenam itu pintu batin. Artinya apa? Kalau namanya pintu, itu kan nanti ada tamu, ada orang yang bisa masuk. Siapa yang bisa masuk? Objek-objek. Ya, contoh nih, misalnya kita menerima sesuatu yang nggak kita sukai, kita membaca di medsos nih, ada orang yang menghina-hina, menjelek-jelekan, kita membaca, jadi dengan mata kan. Objek ini masuk melalui mata, ya. Apa yang tertulis di situ, itu dia jadi objek, kemudian diolahlah oleh batin. Setelah diolah, baru kita memberikan reaksi. Nah, ini sebenarnya kenapa saya ingin tekankan, saya ingin mematahkan ada persepsi salah yang selama ini kita pegang. Tadi saya sering menekankan kita jadi orang tuh harus lebih bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bagaimana? Jangan lebih mudah menyalahkan di luar. Kenapa? Karena sesungguhnya semua yang kita lakukan tuh karena tanggung jawab kita sendiri, batin kita. Misalnya kita membaca sesuatu yang nggak kita sukai nih, kemudian kita marah. Orang ngomong, saya marah karena di medsos ini saya dihina-hina. Ya, itu ucapan yang nggak bertanggung jawab. Kalau dalam konteks spiritual, kenapa? Kalau Anda bertanggung jawab, kita nggak akan menyalahkan tulisan ini. Siapa yang disalahkan? Ya batin kita sendiri yang bereaksi marah terhadap tulisan ini. Tulisan ini hanya sebagai objek saja dia. Barulah batin itu nilai nih. Ini tulisan ini menghina saya, gitu kan? Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena itu tadi ada kategori-kategori hal yang kita sukai, ada hal yang tidak kita sukai. Ketika hal yang tidak kita sukai muncul sebagai objek, batin kita reaksinya tuh kayak gitu. Oh, ini menyakiti saya, ini menghina saya marah. Akhirnya dalam proses batin itu, ketika objek ini diolah sebagaimana seperti dikatakan itu menghina saya dan lain sebagainya, kita memutuskan untuk memberikan reaksi marah. Nah, tapi karena proses pikiran ini berjalan dengan sangat cepat, disitulah kita sering tidak bisa mengenalinya. Nah, tetapi kalau namanya kecepatan pikiran itu, kalau kita tidak latih secara terus-menerus, kita nggak akan bisa mengikuti kecepatannya. Ya, maka tahapan awalnya itu yaitu tadi, jangan terlalu mudah untuk menyalahkan kondisi yang ada di luar. Kita periksa dulu batin kita. Ya, kenapa? Kalau kita mengatakan A, berarti ini reaksi yang diberikan oleh batin. Kita memilih untuk memberikan reaksi ini. Jadi semua itu pilihan, tidak ada kemutlakan. Ya, kalau orang menghina kita, kita balik dengan kemarahan, apa yang terjadi? Perang. Ya, pakai metodenya pasangan ya, pakai teorinya pasangan. Kalau dalam suatu kehidupan, misalnya pasangan kita marah, selama belum ada salah satu yang mengalah, pertengkaran itu nggak selesai. Ya kan? Coba misalnya pasangan kita marah-marah nih, ngomel-ngomel, ya udah dengerin dulu. Misalnya dia 5 menit ngomel, udah dengerin aja. Oh iya, bilang iya gitu kan. Nah, baru setelah dia reda dari marahnya, kita mau misalnya mengajarkan sesuatu nilai, itu baru bisa diajak ngomong pelan-pelan. Tapi kalau ketika dia marah aja kita sudah balasnya marah, wah ini nggak selesai. Itulah bahaya dari kebencian juga. Si A mengujar satu kebencian, si B membalas dengan kebencian, si C nggak suka, dia juga membalas kebencian, si D juga nggak suka balas kebencian, akhirnya jadi perang. Ya. Baik, kecepatan reaksi batin ini sangat cepat sekali ya Pak Kade ya. Lalu bagaimana kita untuk bisa memutuskan untuk mengambil keputusan yang positif, keputusan yang benar? Karena kan tadi kan reaksinya ketika melihat objek yang tidak sesuai, reaksinya itu kan juga cepat. Nah, bagaimana untuk memutuskan mengambil yang positif, yang tidak salah langkah gitu Pak? Ya, jadi yang pertama itu kita harus mau istilahnya itu mengalah dalam diri kita, mengalah dalam batin kita. Karena kita sebenarnya sebagai umat awam ini lebih banyak kita bertindak atas dasar ego. Ya. Jadi kita harus turunkan dulu ego kita. Kenapa? Selama kita belum bisa menurunkan ego, nanti sulit nih menerima sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Jadi
kalau kita sudah bisa mulai menurunkan ego kita, artinya apa? Mulai mengalah dulu lah. Karena kalau sebenarnya dianalisa, itu yang salah kita kok. Ya. Jadi kalau ada suatu misalnya bisa menyebabkan kita marah, kita benci, kita sadari dulu nih, di mana-mana yang namanya kemarahan, kebencian itu salah. Artinya salah kenapa? Kalau itu benar, pasti semua agama akan mengajarkan itu. Itu satu poin, ya. Karena ini memang salah, tidak benar, pasti semua agama mengajarkan untuk tidak melakukan ini. Tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan kemarahan, ya. Bahkan sebenarnya ya kalau kita lihat sebenarnya di sekeliling kita itu lebih banyak orang yang baik kok, ya. Kita masih berada di negara yang damai, tidak perang, ya. Itu nilai-nilai positifnya. Karena apa? Karena kemarahan, kebencian itu sebenarnya suatu pilihan saja. Tidak ada kemutlakan bahwa orang menghina saya harus membalas dengan kebencian, itu nggak ada kemutlakan seperti itu. Semua pilihan. Oke, baik. Semua pilihan dan bagaimana caranya untuk kita bisa mengalahkan rasa ego kita. Seperti itu ya. Baik pemirsa, ini perbincangan kita semakin seru, namun kita masih punya satu segmen terakhir lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Dan kita sudah ada di segmen terakhir. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadek bahwa untuk memadamkan atau mengalahkan namanya kebencian, salah satunya adalah dengan mengalah atau dengan mengikis rasa ego kita. Kemudian apalagi Pak Kadek, selain mengalah? Ya, baik. Dalam hubungannya dengan dosa, kebencian, ini juga kita harus selalu ingat, ya. Jadi yang namanya faktor-faktor mental kita di dalam batin kita itu ada faktor-faktor mentalnya. Nah, beberapa faktor mental itu mereka punya sahabat-sahabat, teman-teman. Nah, kalau istilahnya itu mungkin sayap kiri, sayap kanan, tangan kanannya gitu ya. Nah, itu kita juga harus pahami. Kenapa? Kalau misalnya kebencian, dosa ini kita pahamin teman-temannya, maka kita juga lebih bisa istilahnya berlatih untuk mengatasi kebencian ini. Jadi kebencian atau dosa itu punya 3 sahabat ya. Walaupun sahabat ini dia bisa munculnya itu dengan sahabatnya atau bisa muncul tanpa sahabatnya, ya. Apa saja ketiga sahabat dari dosa itu? Yang pertama adalah iri hati. Ya. Yang kedua itu adalah kekikiran. Dan yang ketiga itu adalah penyesalan. Ya. Ketiga faktor mental ini faktor mental yang dikatakan sebagai faktor mental, semua orang punya, ya. Karena ini akarnya dari dosa, semua orang punya. Akar kebencian ini semua orang punya. Ketiga sahabat dari dosa ini semua orang punya. Artinya kita sewaktu-waktu bisa merasa iri pada orang lain. Kita sewaktu-waktu bisa merasa kikir. Pelit itu macam-macam, ya. Pelit secara materi, pelit secara ilmu, macam-macam. Kecuali ujian boleh pelit, nggak apa-apa, ya. Betul. Kemudian yang ketiga itu penyesalan, ya. Jadi ketika kita menyesal, orang menyesal itu kan rasanya nggak enak. Pokoknya semua sahabat dari dosa, sahabat dari kebencian ini, semua muncul dengan perasaan yang nggak nyaman. Orang merasa iri hati terhadap orang lain itu nggak nyaman, nggak enak kan? Betul. Kemudian kita kikir nih, kita udah dapet, kita punya barang, kita punya sesuatu, kita nggak mau bagi. Orang berusaha menjaga kepemilikannya, berusaha menjaga hartanya, nggak mau bagi-bagi, itu menderita batinnya, nggak enjoy, ya kan? Kemudian penyesalan juga begitu. Penyesalan ini bisa kita menyesal tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Wah, seharusnya tadi saya tuh begini, kenapa kok nggak begini? Itu penyesalan. Selalu datang terlambat ya Pak, pasti. ya, betul. Atau menyesali sesuatu yang kita lakukan seharusnya nggak kita lakukan, ya. Nah, yang namanya sudah tahu penyesalan datang terlambat, jangan sampai dia datang, ya. Kalau sudah datang pasti sudah terlambat. Betul ya, betul. Gitu. Gimana caranya biar nggak datang gitu ya Pak? Betul. Kemudian tekniknya bagaimana supaya kita bisa mengembangkan? Ada banyak nilai dalam ajaran Buddha yang bisa kita pakai. Salah satu saja mungkin bisa kita pakai itu di Dhammapada. Itu mengajarkan itu seperti ini. Jangan melihat apa yang orang lain bisa atau tidak bisa lakukan. Lihatlah apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Udah, latihan awalnya itu dulu. Jangan sibuk ngurusi orang lain. Jangan sibuk ngurusi batin orang lain. Kita harus lihat dulu batin kita sendiri dulu. Ya.
kita cenderung orangnya kan gitu. Misalnya ngelihat di medsos ada suatu topik yang hangat nih, misalnya saling mencela rasis seperti itu kan, kita cenderung tertarik untuk ikut melakukannya. Iya. Padahal kita belum tahu secara persis orang yang dicela, orang yang dihina di media sosial itu apakah memang sepenuhnya mutlak dia itu tidak, maksudnya salah. Betul. Karena sebenarnya kalau saya punya keyakinan itu tidak ada orang yang patut untuk dihina, tidak ada orang yang patut untuk dicela, misalnya seperti itu. Walaupun dia punya kesalahan, kekurangan, ya itu kan dari dirinya sendiri, batinnya sendiri. Poin utamanya adalah ketika kita merasa marah, ketika kita merasa iri hati kepada orang lain, ketika kita merasa kikir, ketika kita merasa menyesal, itu semua kan muncul dalam batin kita sendiri. Ya, belum tentu kadang orang yang kita benci itu juga merasakan hal yang sama. Ini juga poin yang lainnya. Kadang kita bodohnya begitu. Kita marah nih, benci orang sampai bawa ke rumah, nggak bisa tidur. Padahal orang yang kita benci, orang yang kita marahi mungkin dia sedang tidur nyenyak, menyakiti diri sendiri ya Pak. Kita menyakiti diri sendiri. Ya. Nah, terus kalau begitu bagaimana caranya? Ya kalau udah tahu nggak ada gunanya kita marah, kita benci, itu hanya menyakiti diri sendiri, kenapa dilanjutkan? Caranya bagaimana? Ya kalau ada perselisihan, kita harus pahami dengan benar situasinya. Ya, kalaupun orang yang membuat kita marah itu benar-benar salah, kan tidak wajib kita harus marah, kita harus membenci. Justru akan lebih baik kalau kita saling mengingatkan. Kamu salah. Oh, dia nggak mau diingatkan, ya udah itu urusannya dia. Itu kondisi batinnya dia sendiri. Saya ada satu cerita mungkin ini yang bisa dijadikan filosofi, karena ini filosofi ini saya selalu pegang ya. Dulu waktu di Myanmar, waktu kuliah itu dengan sahabat saya, kita nonton karnaval. Nah, Anda tahu kan hukumnya karnaval itu apa? Karnaval pergi yang ada sampah gitu. Nah, betul. Biasanya Ya, gitu kan. sampah Nah, ini berserakan juga di mana-mana. Para pemirsa sekalian, jangan terapkan budaya itu ya. Jadi biasanya memang karnavalnya selesai, yang tertinggal di jalan itu sampah-sampah. Nah, saya dulu pengalaman satu kali dengan sahabat saya itu ketika kita nonton karnaval nih, kita makan sesuatu kan. Saya buang sampahnya. Dimarahi oleh teman saya. Jangan buang sampah di situ, jangan buang sampah sembarangan. Saya jawab enak aja. Loh, ini kan banyak orang yang buang sampah di sini. Ya minimal kamu jangan ikut. Karena namanya buang sampah sembarangan itu kan salah. Ya, tapi kalau banyak orang yang melakukan, kadang itu dianggap sebagai kebenaran. Ya betul. Dan kalau kita ikut melakukannya, ya kita jadi bagian dari kesalahan yang dipikir atau yang dipersepsikan sebagai kebenaran. Ikut berpartisipasi gitu Pak ya. Gitu. Nah, makanya minimal kalau kita tidak bisa nih mengatasi sampah, ngomongin orang, jangan buang sampah sembarangan. Kalau tidak bisa, minimal dari diri kita sendiri. Jangan kemudian istilahnya walaupun ini salah, tapi banyak orang yang melakukan, ya udahlah saya ikut saja. Jangan, ya. Kalau kita terus-terusan seperti itu, ya yang terjadi ya kehidupan seperti ini saja. Ujaran kebencian, kita ikut-ikutan. Padahal kita nggak tahu apa situasi sebenarnya. Ada berita hoax, berita ya, kayaknya keren berita ini, langsung sebar begitu saja. Ternyata hoax, gitu kan. Nah itu karena dari diri kita sendiri dulu ini kita harus benar-benar punya pemahaman yang lengkap. Oke. Untuk kondisi batin yang buruk ini, Pak Kade, apakah memang kondisi batin yang buruk ini bisa berbuah? Ya, baik. Dalam bentuk apa, Pak? Kalau berbuah itu sudah pasti, ya. Apalagi yang namanya kemarahan, kebencian berserta sahabat-sahabatnya, ya. Jadi buah dari perbuatan yang kita lakukan itu, ini manifestasinya ini bisa beragam. Ada yang instan. Instan dalam waktu yang dekat, ada yang masih dalam waktu yang lama, ada yang masih dalam entah kehidupan berapa. Selain itu, ini juga efeknya bisa ke jasmani. Ya, jadi dalam konsep yang namanya tubuh jasmani kita, salah satu faktor pembentuk dari tubuh jasmani itu adalah pikiran. Makanya akan berbeda nih orang yang pikirannya sedang marah dengan orang yang lagi senang. Dari wajahnya saja itu kelihatan. Ya, betul. Wajah, kulit, tubuh itu permukaan loh.
coba cek dari segi kedokteran, karena efeknya itu nggak hanya permukaan, dia ke sel-sel tubuh. Makanya orang yang dia mudah membenci, mudah marah, selain pikirannya nggak enak, nggak nyaman, fisik yang dihasilkan ini adalah fisik yang tidak baik. Oke. Artinya Sakit-sakitan gitu kan sel-sel ya? tubuhnya itu bisa sel-sel tubuh yang buruk, Oke. bisa mengacu ke arah penyakit. Ya. Apalagi yang namanya penyakit, misalnya contohnya kanker mungkin ya, atau penggumpalan seperti itu. Namanya dia sudah penggumpalan atau dia sudah menumpuk seperti itu kan berarti dari sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Kalau kita sudah marah, kemudian nggak berusaha, walaupun kita sadar, wah ini marah, ini nggak baik, tapi ya udahlah, udah terlanjur, dilanjutkan seperti itu, jangan. Begitu kita sadar, udah hentikan aja. Kalau sudah tahu ini nggak baik, ini batin yang nggak baik, jangan dilanjutkan. Semakin kita melanjutkan, semakin banyak sel-sel tidak baik yang dihasilkan dalam tubuh. Ya. Tidak kelihatan. Justru itu malah berbahaya ya Pak ya? Kenapa? Kelihatannya kalau dia sudah jadi penyakit. Betul sekali. Bukan penyakit hati, penyakit liver, tapi penyakit hati batin kita ya Pak ya. Itu yang berbahaya. Baik, Pak Kade, di sisa segmen terakhir ini, mungkin Pak Kade bisa memberikan tips atau pesan-pesan kepada pemirsa terkait bagaimana kita bisa mengikis yang namanya kebencian. Ya, baik, untuk pesan-pesannya dalam mengikis kebencian itu memang tidak mudah ya, terutama mungkin terhadap orang-orang yang memang kita sangat membenci, atau orang itu memang banyak menyebabkan hal-hal yang membuat kita marah. Nah, oleh karena itu kita coba berlatih, itu adalah mengembangkan cinta kasih ya. Jadi kita pancarkan cinta kasih ke diri sendiri dulu ya, karena kalau kita sedang marah, kita sedang benci, diri kita itu sedang tidak bahagia, maka pancarkan cinta kasih, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia. Sambil dalam kita memancarkan cinta kasih itu, kita coba melepaskan ya, kita coba lepaskan semua beban. Berat di awal, tapi kalau tidak kita lakukan, itu akan jadi semakin berat. Oleh karena itu, cobalah mulai dari awal kita melepas beban-beban yang hanya akan membebani batin kita saja ya. Kita lepaskan saja, udah biarkan saja. Semoga saya bahagia, semoga orang lain bahagia, semoga keluarga saya bahagia, semoga semua orang bahagia. Ketika muncul lagi objek yang membuat kita marah, kita benci, ya kita coba lakukan lagi kontemplasi seperti itu ya. Kalau terlalu sulit untuk mengembangkan pada saat itu, hindari dulu orang yang menyebabkan kita marah atau benci. Kemudian kita cari waktu dan tempat untuk bisa menenangkan batin. Setelah menenangkan batin, pancarkan cinta kasih ke diri sendiri, ke orang lain, sampai pada tahapan kita bisa bersahabat dengan orang yang membuat kita marah atau benci. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Kade. Semoga kita di lain kesempatan bisa bertemu kembali Pak ya, untuk berdiskusi seperti ini. Baik pemirsa, terima kasih juga atas perhatian Anda dalam Manage Your Mind kali ini. Tentunya mengurangi, mengikis yang namanya kebencian dimulai dari batin diri kita sendiri. Jadi jangan langsung menyalahkan orang lain, tetapi lihatlah kepada diri kita sendiri, kepada batin diri kita sendiri. Baik pemirsa, saya Gisela Tahabari dan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kata akhir saya adalah Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.